Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan, ya, kita kembali di Ustaz Menjawab dengan tema kembali kepada sunnah. Tadi kita sudah sebutkan ya penjelasan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan dengan bagaimana kita beradab di hadapan kubur Nabi SAW. Ya, kita sudah sebutkan. Beliau rahimahullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan walaysa minas sunnah ayyamusal jidar wala ayuqabbilahu kama taqulul ammah bal wuquf min bu'din aqrab ila al-ihtiram. Kata Imam Al-Ghazali, tidak termasuk sunnah ya menyentuh dinding kubur Nabi SAW, dan juga tidak sunnah mencium dinding kubur Nabi SAW. Dan yang dijelaskan oleh Imam Murtadha Az-Zabidi yaitu kama taqulul ammah, sebagaimana ucapan dari orang-orang awam yang menganggap itu perbuatan sunnah. Balil wuquf min bu'd, tetapi seseorang yang berziarah ke kuburan Nabi SAW itu hendaklah berdiri min bu'd, ya, berdiri dari kejauhan, aqrab ilal ihtiram, dan hal itu lebih dekat kepada pemuliaan Nabi, kubur Nabi SAW. Fayaqifu wa yaqul fi taslimihi alaihi salam ghairu rafi' sautah, ghairu rafi'in sautih bal yakunu muqtasir, ya. Jadi dan berdiri lalu kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW, yang kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ucapan salam itu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, ya, assalamu alayka ya Amin Allah. Banyak sekali redaksi salam yang kemudian diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan bagaimana kita mengucapkannya di depan kubur Nabi SAW. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, jadi ulama-ulama kita dari masa ke masa adalah orang-orang yang senantiasa menjaga umat ini untuk senantiasa berada di dalam sunnah Nabi SAW. Dan ini berangkat dari sebuah hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda bahwasanya agama ini akan terus dijaga oleh setiap orang-orang yang adil dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Yang tujuan mereka itu adalah untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan pemahaman dari orang-orang yang menyimpangkan Islam itu. Kita bacakan hadisnya dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udul yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Kata Nabi SAW, agama ini akan terus dijaga. Maksud dijaga itu adalah yahfadhu. Ya, maksud dibawa itu adalah yahfadhu, dijaga. Dari zaman ke zaman oleh udul, orang-orang yang adil di dalam agama ini. Yang tugas mereka itu adalah yanfuna anhu tahrif al-ghalin, menghilangkan tahrif al-ghalin, penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Ya. Ada di kalangan umat Islam ini yang ekstrim, yang karena merekalah maka ajaran agama ini kemudian disimpangkan kepada ajaran lain yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang ekstrim dalam beribadah, ya, sehingga ibadah mereka itu tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu tugas dari orang-orang yang mengerti sunnah Nabi dari zaman ke zaman, adalah menjelaskan mana yang sebenar-benar sunnah Nabi dan mana yang bukan sunnah Nabi SAW, yang hanya menjadi ajaran-ajaran baru yang datang kemudian. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan tugas yang lain dari orang-orang yang adil ini adalah wantihadal mubtilin, untuk menghilangkan pemutarbalikkan fakta oleh orang-orang yang batil. Jadi fakta itu ada fakta yang benar-benar fakta, ada yang fakta alternatif. Ya. Dikatakan fakta, padahal itu hoax, bukan fakta. Sama seperti misalnya, ketika selama ini kita menganggap bahwasanya pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati oleh Nabi Adam disebut dengan pohon khuldi. Buahnya adalah buah khuldi.
ini adalah fakta alternatif. Ini bukan fakta sebenarnya. Allah tidak memberikan nama dari pohon yang dilarangnya untuk didekati oleh Adam itu dengan nama pohon khuldi, buahnya buah khuldi. Tidak, Allah tidak memberikan nama apa-apa. Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Karena kalau kalian mendekati pohon ini, maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Allah tidak memberikan nama dari pohon itu. Tapi kemudian kita memahami, itu pohon khuldi. Siapa yang beri nama pohon itu dengan nama pohon khuldi? Ternyata yang beri nama itu adalah iblis. Nah, Allah menyebutkan ucapan iblis dalam Al-Quran Al-Karim kepada Adam ketika mengajak Adam supaya meninggalkan larangan Allah tadi. Kata iblis, hal Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau enggak saya tunjukkan kepadamu syajaratul khuld, pohon khuldi, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak pernah hilang. Jadi pohon khuldi itu artinya apa? Pohon kekal. Jadi kalau kamu, wahai Adam, mendekati pohon ini, kamu akan kekal di surga ini. Benarkah orang yang mendekati pohon khuldi itu dia akan kekal di surga? Ternyata tidak. Dan Allah sudah sebutkan bagaimana janji iblis itu. Wa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Syaitan itu menjanjikan dan mengangan-angankan sesuatu kepada seseorang itu. Wa ma ya'iduhum syaitan, dan tidaklah ada janji-janji syaitan itu illa ghurura, melainkan hanya sebuah tipuan. Jadi ternyata setelah Nabi Adam mendekati pohon itu, memakan buahnya, bukan malah kekal di surga, dia diusir dari surga. Itulah yang disebut dengan fakta alternatif, atau nama yang populernya adalah hoax atau hoax. Nah, tugas orang-orang ulama-ulama yang adil dari zaman ke zaman adalah untuk meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang batil. Nah, yang terakhir adalah ta'wil al-jahilin, penafsiran orang-orang jahil. Orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, ya, menafsirkan ajaran agama tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi, tidak sebagaimana yang dipahami oleh para sahabatnya, tidak sebagaimana yang dipahami oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Orang-orang jahil menafsirkan agama itu adalah menurut hawa nafsunya. Maka tugas ulama dari zaman ke zaman adalah mengembalikan pemahaman ajaran agama ini seperti pemahamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Termasuk di dalamnya adalah para imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Para pemirsa ACTV Allah muliakan. Jadi ini tugas besar. Apa yang menjadi tugas mereka? Yaitu mengembalikan umat kepada pemahaman yang benar seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu tugas besar. Kembali kepada sunnah adalah tugas yang besar. Dan ini tugas yang harus dipikul oleh setiap orang yang mengenal ajaran Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menyebarkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis itu disebutkan, naddarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'aha atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang menghafal sunnahku. Diawali dengan yang memahami sunnahku, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikan sebagaimana yang dia hafal, sebagaimana yang dia fahami. Ya. Farubba muballighin aw'a min sami'. Kata Nabi SAW berikutnya adalah, boleh jadi orang yang disampaikan sunnahku kepada orang itu, dia lebih mengerti sunnahku daripada yang menyampaikan. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, bahwa
kita tidak boleh menyembunyikan ajaran Nabi SAW. Meskipun ajaran Nabi ini belum bisa kita pahami secara benar, ya. Tapi apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sunan An-Nasa'i, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Ad-Darimi, dan dalam kitab-kitab hadis yang lain, dalam Sahih Ibnu Hibban, dan lain sebagainya, maka itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kita tidak boleh menyembunyikannya. Nah, bagaimana cara memahaminya? Cara memahami itulah yang kemudian membuat kita bertanya kepada orang yang lebih mengerti hadis-hadis itu. Kita belum mengerti makna hadis Nabi yang tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari misalnya. Tujuan kita hanya menyampaikan hadis itu. Lalu orang yang mengerti hadis itu kemudian menyampaikan kepada kita makna yang sebenarnya dari hadis itu, agar kita tidak salah dalam mengamalkan hadis itu. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, bahwa sunnah ini harus senantiasa kita sampaikan, ya, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, ya, agar masyarakat Muslim ini selalu dekat dengan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ayat Al-Quran juga menyebutkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni, yuhibbukumullah, wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, hai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi bentuk kecintaan kita kepada Allah dibuktikan dengan bagaimana keseriusan kita dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi kalau bersin? Nabi SAW kalau bersin beliau mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa beliau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika bersin mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ajaran Nabi ketika kita bersin adalah mengucapkan Alhamdulillah, atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau Alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana seandainya kalau kita bersin, kita tidak hanya mengucapkan hamdalah seperti tadi, tapi kita juga lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Benarkah cara kita mengucapkan doa bersin ini? Maka berdasarkan petunjuk dari Nabi, tidak. Karena yang diajarkan Nabi adalah kalau bersin hanya mengucapkan Alhamdulillah, tidak ditambah dengan sholawat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi saat menjelaskan tentang adab-adab ketika bersin, beliau menyebutkan hadis mengenai ada seseorang yang bersin di hadapan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Saat itu sahabat Nabi itu kemudian menegur orang yang bersin ini, karena orang yang bersin itu setelah bersin dia tidak hanya membaca hamdalah seperti tadi, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, atau Alhamdulillah ala kulli hal, tidak seperti itu. Tapi dia tambahkan bacaan hamdalah itu dengan salawat kepada Nabi. Dia katakan Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah dan salawat kepada Rasulullah. Saat itu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar itu menegur orang itu. Engkau mengatakan dalam bersinmu itu Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Walaysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kami. 'Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah mengajari kami kalau kami bersin adalah mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, inilah para pemirsa yang Allah muliakan. Kita melihat bagaimana keseriusan para ulama dari zaman ke zaman, sejak dari zaman sahabat sekalipun, untuk menunjukkan ajaran benar, ajaran Nabi SAW kepada masyarakat, agar masyarakat ini senantiasa terbimbing dengan ajaran Nabi
alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa acara TV Allah muliakan. Di sini saya ingin kutip sebuah penjelasan dari salah seorang ulama sirah yang terkenal. Beliau bernama Al-Imam Ad-Doktor Muhammad Sa'in Ramadan Al-Buti, ya. Beliau adalah ulama dari Persia. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Fiqhus Sirah, Sa'in Ramadan Al-Buti menyebutkan an-nahyu 'an ittikhadil qubur masajid. Larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, beliau katakan di sini, walaqad ra'aitu min sighatil hadits ad-dal 'ala dzalika syiddatun nahyi wal mubalaghah fi at-tahdhir min al-iqdam 'ala hadzal 'amal. Saya telah melihat, kata Said Ramadan Al-Buti, dalam ungkapan hadis yang menunjukkan larangan-larangan keras terhadap peringatan untuk melakukan perbuatan itu. Qala ulama mengatakan, wa innama nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan khaufan min al-mubalaghati fi ta'dhimihi wal iftitani bihi farubbama adda dhalika ila al-kufr kama jara li katsiri min al-umam al-khaliyah. Ulama mengatakan, kata Syekh Ramadan Al-Buti, Nabi Muhammad SAW melarang menjadikan kubur beliau dan kubur yang lain, kubur orang lain, sebagai masjid. Kenapa Nabi melarang itu? Karena khawatir orang akan berlebih-lebihan dalam menghormati, dalam memuliakan kubur itu, dan kemudian ia terfitnah dengan kubur itu. Warubbama adda dzalika ilal kufur. Dan boleh jadi perbuatan itu, perbuatan berlebih-lebihan dalam mengagungkan kubur, dalam memuliakan kubur itu bisa membawa kepada kekufuran. Kama jara li katsirin minal umamil khaliyah. Sebagaimana pernah berlaku pada kebanyakan dari bangsa-bangsa yang lalu. Kemudian para pemirsa TV Allah muliakan, Dr. Sa'in Ramadan Al-Buti menyebutkan ungkapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim juzuk 5 halaman 13 sampai 14. Kata Imam Nawawi rahimahullah, walamma ihtaja as-sahabatu ridwanullah alaihim wat-tabi'in ila ziyadati fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kathura al-muslimun wamtadat az-ziyadatu ila an dakhalat buyut ummahatil mu'minin fiha wa minha hajratu Aisyah radhiyallahu anha madfuni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma banaw al-qabri haytana murtafi'atan mustadiratan hawlahu li'alla yadhhara fil masjidi fayusalli ilayhi al-awam wa yuaddi ila al-mahdhur thumma banaw jidaraini ala ruknay al-qabr ash-shimaliyaini وخرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika para sahabat Nabi SAW dan tabi'in, itu generasi setelah sahabat, memerlukan untuk merenovasi, ya, Masjid Nabi SAW. Jadi Masjid Nabi di zaman Nabi tidak segede sekarang. Masjid Nabi di zaman beliau adalah sangat kecil. Kemudian ketika para sahabat dan para tabi'in ingin merenovasi, ingin membesarkan, ya, Masjid Nabi SAW, ketika kaum muslimin sudah banyak. Lalu para tabi'in itu menambah ke Masjid Nabi itu, ya, sampai masuk ke dalam masjid itu rumah-rumahnya istri-istri Nabi SAW.
Jadi rumahnya Nabi, rumah istri-istri Nabi yang dulunya berada di samping masjid, karena perluasan Masjid Nabawi itu, kemudian rumah-rumah istri Nabi itu masuk ke dalam areal masjid. Di antara yang masuk ke dalam areal masjid berikutnya adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang di kamar Aisyah itu, di kamar istri Rasulullah ini, dikuburkannya jasad Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga dikuburkan jasad dua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.